Oke, teman-teman, kita mulai pembahasan tentang konsep negara dan kedaulatan. Untuk perkenalan udah ya di pertemuan paling awal, jadi kita skip bagian itu, kita langsung ke materi negara dan kok bagikan, sorry. Oke, negara dan kedaulatan. Nah, kira-kira apa sih gunanya kita belajar tentang konsep negara, konsep kedaulatan gitu, dan kemudian nanti ada aktor non negara gitu, kaitannya sama mahasiswa FISIP itu apa, terutama kalau teman-teman ikom ya, mahasiswa ikom tuh kaitannya apa ya, buat apa sih harus memahami konsep negara dan kedaulatan? Kira-kira ada yang punya opini? Ada? Kalau ada tolong raise hand ya, biar saya notice siapa yang tunjuk tangan. Kenapa mesti belajar tentang negara? Apa gunanya kira-kira? Kalau kenapa mesti belajar ilmu politik udah tahu? Udah tahu belum? Nah, pertanyaannya saya balik dulu nih. Kenapa mesti belajar dasar-dasar ilmu politik? Dasar-dasar ilmu politik. Kenapa? Udah 4 pertemuan ya, udah sebulanan belajar dasar-dasar ilmu politik. Kira-kira udah tahu dong buat apa dan kenapa harus belajar dasar ilmu politik? Yap, Zafira silakan. Supaya untuk memberikan pemahaman integral terhadap politik, Bu. Karena kan setiap negara itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya politik, setiap pemerintahan itu. Jadi kita harus tahu setidaknya dasar-dasarnya dulu seperti apa sih politik itu. Menurut saya seperti itu sih, Bu. Kalau anak komunikasi, kenapa belajar politik? Kira-kira jawabannya apa? Terima kasih Zafira jawabannya. Ilmu komunikasi, terus teman-teman kenapa mesti belajar dasar-dasar ilmu politik ya? Gimana? Ilmu komunikasi belajar tentang apa aja nih? Sejauh ini nih udah kira-kira udah beberapa minggu ya, udah 4 pertemuan. Sekarang minggu ke-6 ya, udah berarti udah kira-kira 1,5 bulan belajar tentang ilmu komunikasi, udah mulai masuk kan ya? Udah, Bu. Pengantar nggak apa sih? Kira-kira ilmu komunikasi bicara tentang apa? Mendalami tentang komunikasi itu, Bu. Apanya? Lebih mendalami. Yang lain gimana nih? Ya, di ilmu komunikasi belajar apa aja? Atau konsep-konsep yang teman-teman dengar di dalam komunikasi apa aja? Bicara tentang apa? Bicara media nggak? Ya. Iya, Bu. Bicara Iya, Bu. tentang framing nggak? Framing tahu? Nggak tahu. Bicara tentang informasi nggak? Iya, Bu. Apalagi? Anak komunikasi ya. Udah pada makan siang belum nih? Ya, Agung nih, kebetulan kelihatan wajahnya. Komunikasi belajar apa, Agung? Bu, tentang cara berkomunikasi dengan baik, Bu. Tata cara kayak gitu, Bu. Tata cara komunikasi dengan baik. Eliza nih, Eliza, komunikasi itu bahas apa?
Bisa bahas tentang marketing, Bu, manajemen, public speaking. Marketing, public speaking. Terus Manajemen juga bisa, Bu. manajemen. Manajemen apa? Manajemen tentang ilmu komunikasi, Bu. Manajemen komunikasi. Oke. Terakhir nih, terakhir siapa yang bisa saya tunjuk ya? Henny. Satu lagi psikologi komunikasi, Bu. Psikologi komunikasi. Oke, psikologi komunikasi. Nah. Jurnalistik, Bu. Oke, nah gitu dong. Jurnalistik, kan rame kelasnya tuh. Jurnalistik, ada lagi? Apa? Nah, di mana teman-teman semua yang disebut-sebutkan tadi ada media, ada framing, ada informasi, marketing, public speaking, manajemen komunikasi, psikologi komunikasi, jurnalistik itu tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Benar nggak? Media bisa dijadiin alat politik nggak? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Kampanye, Bu. Ya, Bu. framing ini bisa jadi salah satu cara untuk framing ini kayak gini. Misalnya ini ada, Publikasi, Bu. iya, mempublikasi pemberitaan. Pemberitaan Iya, itu bisa jadi alat politik kan ya. Misalnya di TV One tuh pemberitaannya Iya. positif aja tentang pemerintahan. Gitu. Informasi ini bisa dijadikan alat politik. Ya, informasi yang seharusnya tidak disebarkan kepada masyarakat di-keep oleh pemerintah. That is politik. Ya. Politik itu bicara apa sebenarnya? Udah belajar dong ya, pertemuan 1, pertemuan 2 kemarin. Politik bicara tentang apa? Kekuasaan, Bu. Kekuasaan. Pemerintahan, Bu. Bu. Power, apa lagi tadi? Pemerintahan, Bu. Government. Power Terus, government. apa? Udah disebut. Udah disebut. Bicara power, bicara otoritas. Bicara apa lagi? Kebijakan publik, Bu. Kebijakan Publik. policy, public policy. Apa lagi? Kemarin sebelum-sebelumnya belajar apa aja? Di dasar-dasar ilmu politik bicara power, bicara Demokrasi, Bu. demokrasi. Ada lagi? Rakyat, Bu. Apa? Rakyat. Rakyat, citizen. Nah, di mana semua yang teman-teman sebutkan tadi, ya, bicara power, government, authority, public policy, demokrasi, citizen itu, wujud nyatanya bisa dilihat dari mana? Dari negara, benar nggak? Nah, jadi nggak mungkin belajar politik tanpa bicara negara, karena negara itu adalah apa ya, wujud nyata dari segala konsep-konsep politik yang kita pelajari. Nah, segala macam dasar-dasar yang teman-teman pahami tentang power, kekuasaan, pemerintahan, otoritas, kebijakan, itu semuanya dimanifestasikan lewat sebuah negara. Jadi, untuk mempelajari politik, tentu kita harus paham juga apa itu negara. Gitu ya. Nah, kenapa mesti ada konsep kedaulatan? Nah, karena nanti ciri khas utama dari sebuah negara adalah memiliki kedaulatan. Oke. Nah, makanya di awal ini saya hantarkan teman-teman dulu kenapa mesti belajar ini. Karena jangan sampai kita belajar 2 jaman gitu, tapi teman-teman nggak tahu gunanya buat apa. Ya, karena ini fungsinya untuk apa ya? Segala macam konsep-konsep yang dipelajari tentang politik, tentang komunikasi itu sendiri bisa kita lihat di negara. Oke, saya hapus dulu. Kalau gitu, lanjut. Nah, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di pertemuan ini. Ada 4 pembahasan. Pertama itu apa itu negara, kemudian karakteristik utama dari negara, kemudian apa itu kedaulatan negara, kemudian tantangan terhadap kedaulatan negara.
Kita mulai dari pembahasan pertama dulu, apa itu negara. Nah, secara historis kita bisa lacak ya bahwa sebelumnya sudah ada masyarakat yang hidup tanpa negara. Dan itu telah berlangsung sejak 5.000 tahun yang lalu. Ada peradaban Mesir, ada peradaban India, peradaban Cina, peradaban Mesopotamia gitu. Yang konsep negara modern itu baru muncul pada awal abad ke-16 dalam perjanjian Westphalian Treaty. Nah, Westphalian Treaty ini, teman-teman, adalah perjanjian yang mengakhiri perang yang berlangsung berapa lama ya? 30 tahunan kalau nggak salah. Nah, Westphalian Treaty ini kemudian secara historis mengeluarkan konsep yang bernama nation state atau negara bangsa. Nah, dari sini muncul asal-muasal negara bangsa versi modern yang ada saat ini. Kira-kira kenapa dibutuhkan nation state ya? Padahal dulu nih udah ada masyarakat yang hidup tanpa adanya negara gitu. Jadi kalau dulunya masyarakat bisa hidup aman, sejahtera tanpa adanya negara, kenapa kok sekarang pada abad ke-16 tiba-tiba dimunculkan sebuah konsep yaitu nation state? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa memberi tanggapan? Ya, Silis silakan. Untuk melindungi kepentingan masyarakatnya, Bu. Melindungi kepentingan masyarakat, interest of public. Ada lagi? Makasih Silis. Siapa tadi yang raise hand satu lagi? Siti, siapa? Iya, Bu. Siti Zahara, Bu. Buat kenapa muncul konsep negara kira-kira? Karena masyarakat butuh pemimpin dan aturan, Bu. Butuh diatur, governance, butuh pemerintahan, tata kelola. Oke. Arik, makasih Siti. Yap. Menurut saya karena apa yang sudah ada itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman itu, Bu. Oh, sudah Jadi tidak relevan. masyarakat menginginkan perubahan. Berarti karena perubahan zaman gitu ya. Transformation. Oke, makasih Arik. Aulia? Kenapa kira-kira? Menurut saya untuk menyatukan manusia yang berbeda-beda, kan, Bu, dari berbagai macam ras, dan agar kehidupan manusia juga lebih teratur. Karena dengan adanya negara pasti juga ada aturan-aturannya. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Aulia. Dragi? Oke, Aurelia. Silakan. Menurut saya agar suatu wilayah bisa lebih maju gitu, lebih maju dari sebelumnya, jadi disatukan. Oke, bicara tentang development gitu ya. Oke, terima kasih Aurelia. Nah, teman-teman yang disampaikan oleh teman-teman tadi benar bahwa negara itu, konsep nation state itu muncul karena memang keresahan dari masyarakat-masyarakat yang hidup pada masa itu, di mana di situ sedang ada tren penjajahan ya, kolonialisme, imperialisme, yang mereka dituntut agar menjadi sebuah negara bangsa yang berdaulat dan tidak yang bisa melindungi dirinya sendiri dan bebas dari penjajahan. Nah, benar, dengan tidak adanya penjajahan, maka mereka akan bisa menjamin interest of public, bisa menjamin pemerintahan yang lebih baik, karena memang tuntutan pada masa itu terjadi kolonialisme, dan juga bisa mengatur tata kelola di negaranya tersebut. Nah, sampai saat ini jumlah negara itu makin lama makin bertambah. Gitu. Ada yang tahu berapa total jumlah negara dunia saat ini? Silakan searching kalau mau tahu total negara yang diakui PBB ya. Coba, ada yang tahu? 195, Bu. 195. 193, Bu. Beda-beda ya. 92, Bu, di Google, Bu.
Yang 93. ada 193, Bu. 193, Bu. 93, Bu. yang 93 ada di mana sumbernya? Mungkin ini, Suara.com, Bu. kayaknya yang ini ya, masuk yang belum diakui itu kayak Taiwan ya, sama Palestina kali ya. Berarti kan kira-kira ada hampir 200-an, hampir 200 ya jumlah negara yang ada di dunia saat ini. Kalau teman-teman cari tahu itu ya, pada tahun 1920-an itu hanya 27 kalau nggak salah jumlah negara. Jadi dari tahun ke tahun banyak sekali entitas-entitas yang menginginkan menjadi negara merdeka. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi apa sih yang disebut dengan negara? Nah, di sini kita harus garis bawahi bahwa negara itu tidak sama maknanya atau secara konseptual itu dia berbeda dengan yang dimaksud dengan pemerintah. Kadang kita sering banget menyamakan gitu ya negara dan pemerintah. Kemudian negara juga tidak sama dengan bangsa. Gitu. Karena kalau pemerintah itu sifatnya sementara, temporary. Dan dia hanya pemegang dan pengarah kekuasaan negara untuk sementara. Yang punya kekuasaan pemerintah atau negara? Power ada di Pemerintah. Pemerintah. Kekuasaan Negara, Bu. itu ada di negara. Negara, Bu. Dia dipegang sementara oleh pemerintah. Di pemerintah itu hanya berkontribusi memegang kekuasaan sementara. Sedangkan kekuasaan yang sebenarnya itu ada di negara itu sendiri. Nah, sedangkan bangsa itu dia sekumpulan orang yang memiliki beberapa karakteristik yang sama, bisa jadi budaya yang sama, etnis yang sama, sejarah yang sama. Jadi apakah satu bangsa itu merupakan satu negara? Enggak. Bangsa apakah sama dengan satu negara? Tidak. Belum tentu, Bu. Contohnya, Benar. bangsa Arab apakah negara Arab? Tidak. Tidak, Bu. Bangsa Melayu apakah satu negara Melayu? Tidak, Bu. Bukan, Bu. Lebih seperti rasnya, Bu. Yes. Bisa jadi nggak ada orang bangsa Arab tapi dia warga negara Indonesia? Ada, Bu. Bisa, Ada, Bu. Bu. Ada, Bu. Jadi bangsa belum tentu berafiliasi dengan negara. Kayak gitu. Oke. Nah, saya hapus sebentar dulu. Jadi negara adalah sebuah asosiasi sebuah asosiasi politik yang memiliki kedaulatan. Nah, tadi saya sudah singgung di awal bahwa karakteristik utama dari negara itu adalah kedaulatan terhadap area teritorial yang jelas dan memiliki monopoli terhadap penggunaan kekerasan yang sah. Jadi satu-satunya yang dibenarkan menggunakan kekerasan secara sah atau legitimate hanyalah negara. Misalnya nih, di komunikasi tuh ada maling gitu. Nah, terus teman-teman ngejar rame-rame, terus teman-teman gebukin. Itu dibenarkan oleh negara, dibenarkan secara hukum atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tapi kalau ada maling, terus ada polisi yang ngejar, kemudian karena malingnya larinya cepat, akhirnya polisi melakukan tindakan seperti kayak memberikan tembakan peringatan, gitu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Bu. Boleh, Bu. Karena dia merupakan Boleh, Bu. representasi dari negara. Jadi satu-satunya yang boleh memonopoli penggunaan kekerasan hanyalah negara. Oke. Jadi karakteristik utama negara itu apa? Kedaulatan. Nah, ini dia karakteristik utama. Jadi tidak ada entitas manapun di dunia yang memiliki kedaulatan selain negara. Lanjut. Nah, ini adalah karakteristik utama dari sebuah negara. Mungkin teman-teman udah belajar juga ya di SMA
bahwa negara itu syaratnya dia punya populasi, kemudian dia punya teritorial geografi yang sah gitu. Misalnya nih, siapa? Rozi misalnya gitu. Dia mau bikin, saya ingin mendirikan sebuah negara yang isinya adalah mahasiswa komunikasi 2021. Teritorialnya mana? Teritorialnya ada di sosmed gitu. Atau teritorialnya virtual gitu. Ada di Zoom meeting misalnya gitu. Tapi itu kan teritorial yang abstrak ya. Nah, yang dimaksud teritorial di sini adalah teritorial geografis yang physically itu nyata gitu. Dan tidak halu kayak gitu ya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah berumur panjang. Nah, nggak mungkin kan negara sekali 2 bulan habis gitu kan. Indonesia habis itu 2 bulan kemudian hancur, kemudian ada negara lain. Nah, negara tuh dia berumur panjang. Kemudian dia memiliki pemerintahan. Dan dia juga punya aturan hukum dan juga pemerintahan, dan yang terakhir dia haruslah memiliki kedaulatan. Yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kedaulatan itu merupakan ciri khas dari negara. Sovereignty atau kedaulatan itu adalah hak ya untuk memiliki kekuasaan absolut dan tidak terbatas. Jadi kekuasaan tertinggi dalam entitas itu hanyalah negara. Jadi negara itu dia tidak bisa dipaksa oleh aktor manapun. Bahkan di lingkungan internasional sendiri tidak ada negara yang bisa memaksa negara lain gitu. Contohnya Korea Utara ya. Hingga saat ini kan dia misalnya dia melakukan aksi yang agresif terhadap Korea Selatan. Walaupun dia dikecam oleh negara-negara sekitarnya atau negara-negara PBB, dia terserah dia mau tetap lanjutkan apa yang dilakukan, ya terserah dia. Karena negara itu punya kedaulatan, tidak ada yang bisa memaksa dia. Nah, kedaulatan itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah kedaulatan eksternal, dan yang kedua itu adalah kedaulatan internal. Dan negara itu dia harus memiliki kedua kedaulatan ini. Dia harus punya kedaulatan eksternal dan juga dia harus memiliki kedaulatan internal. Apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan eksternal? Kedaulatan eksternal itu terdiri dari 2 jenis ya. 2 elemen, Kedaulatan eksternal yang pertama yaitu dia haruslah memiliki kesetaraan hukum di masyarakat internasional. Dia harus di dalam hukum internasional dia berada seimbang dengan negara manapun, setara gitu. Tidak ada negara yang didiskriminasikan. Dan yang kedua, dia mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat oleh negara lain yang ada dalam sistem internasional atau international recognition kalau dalam hal pengakuan. Ini adalah kedaulatan eksternal, kedaulatan yang berasal dari luar. Yang pertama itu adalah kesetaraan di hadapan hukum internasional, dan yang kedua dia mendapatkan pengakuan dari negara dalam sistem internasional. Nah, kedaulatan internal juga terdiri dari 2 elemen. Yang pertama itu kedaulatan legal, dan yang kedua itu adalah kedaulatan praktik. Nah, kedaulatan legal itu adalah hak negara untuk menjadi satu-satunya pembuat undang-undang bagi populasi yang tinggal di teritorial tersebut. Jadi yang berhak untuk membuat undang-undang itu hanyalah negara. Jadi tidak bisa misalnya BEM misalnya gitu, BEM UNAN, dia bikin aturan perundang-undangan, kemudian tapi dia berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, itu nggak bisa. Atau masyarakat Minangkabau gitu, bikin peraturan perundang-undangan, kemudian diberlakukan seluruh Indonesia, nggak bisa. Hanya yang dibenarkan untuk membuat undang-undang bagi populasi yang tinggal di teritorial Indonesia hanyalah pemerintahan negara Indonesia. Dan yang kedua, selain dia buat undang-undang, dia juga memiliki kedaulatan praktis, yaitu kemampuan untuk memastikan bahwa hukum yang dia buat tadi, aturan yang dia buat tadi dipatuhi oleh seluruh orang yang ada di wilayah tersebut gitu.
Nah, ini yang tadi di awal disebutkan bahwa hanya negara lah yang boleh menggunakan penggunaan kekerasan, monopoli terhadap penggunaan kekerasan. Sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang bingung? Clear? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Alfi. Syarat menjadi negara itu kan harus diakui oleh negara lain. Nah, itu syaratnya harus berapa negara yang harus mengakui negara tersebut, Bu? Syarat pengakuan international recognition itu adalah great power ya, negara-negara yang dia bukan jumlahnya, tapi negara yang mengakuinya itu dalam sistem haruslah negara-negara great power, misalnya negara yang punya negara anggota tetap PBB gitu. Negara anggota tetap PBB siapa aja? Amerika, yang pemenang Cina, perang dunia ya, pemenang perang dunia Iya. kedua. Nah, kalau great power sudah mengakui, maka dia akan lebih gampang untuk diakui secara internasional. Palestina tuh kenapa sampai sekarang nggak jadi negara? Karena tidak diakui. International recognition-nya belum dapat. Taiwan juga ya. Oke. Ada lagi? Berarti walaupun rata-rata misalnya puluhan negara mengakui negara tersebut, tapi kalau misalnya yang great power kagak mengakui, berarti itu kagak diakui secara internasional, Bu ya? Iya, masih sulit gitu. Oke. Baik, Bu, makasih, Bu. Memang agak ironi ya. PBB itu kan seharusnya kan Persatuan Bangsa-Bangsa ya, tapi anggota tetap DKPBB itu yang hanyalah para pemenang Perang Dunia Kedua gitu kan, dan juga negara-negara yang diperkenankan untuk menggunakan memiliki nuklir itu juga negara-negara pemenang dunia, pemenang Perang Dunia gitu. Di situ agak ironinya ya, bahwa kita seolah-olah kan semua negara tuh berada di level yang sama seharusnya, tapi prakteknya dalam perpolitikan itu tidak seperti itu. Ternyata memang ada negara-negara yang great power yang memiliki kekuasaan yang lebih terhadap negara lain. Kita bicara di level idealnya dulu, teman-teman. Idealnya seperti ini. Idealnya negara tuh dia punya kedaulatan dan dia tidak bisa dipaksa gitu oleh negara manapun atau oleh kekuatan manapun. Meskipun prakteknya memang masih ada ya negara-negara great power yang bisa mengontrol dan mengendalikan arah perpolitikan. Ada lagi yang mau bertanya? Kita lanjut dulu ya, nanti kita diskusi, dicatat dulu pertanyaan kalau ada. Nah, sampai mana tadi? Nah, tadi saya udah bicara tentang apa itu kedaulatan. Berarti kedaulatan itu adalah hak untuk memiliki kekuasaan tertinggi, highest authority terhadap teritorial tersebut yang sifatnya absolut gitu. Nah, ternyata seiring perkembangan zaman pasca Perang Dunia Kedua, pasca Cold War, pasca Perang Dingin, nah ternyata perkembangan hubungan internasional dan politik internasional itu menyebabkan munculnya ancaman-ancaman baru, tantangan baru terhadap kedaulatan negara. Di sini ada 4 ya, yang saya coba highlight itu ada globalisasi, yang kedua itu aktor internasional baru, dan kemudian ada neokolonialisme, kemudian ini ada non-formal tie, hubungan-hubungan yang tidak formal. Nah, kita mulai dari globalisasi dulu. Kira-kira apa sih pengaruhnya globalisasi terhadap kekuasaan negara, power negara di teritorialnya? Apa dampak negatif globalisasi terhadap kekuasaan negara? Ayo, ada yang tahu kira-kira? Oke, Rozi, silakan. Ini menurut saya ya, Bu, kalau dari segi informasi atau kelajuan teknologi, jadi kalau di globalisasi ini, jika suatu negara
tidak memiliki suatu komponen teknologi yang cukup, maka akan tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Kelas persaingan antara negara maju dengan negara berkembang ataupun negara yang berlatar belakang sangatlah berbeda, Bu. Gitu ya, Bu? Inequality gitu ya? Iya. Equality. Negara maju, negara berkembang. Oke, makasih Rozi ya. Oke, makasih Rozi. Fairusatul. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Virus, Bu. Virus, oke. Iya, Bu. Apa kaitannya? Kalau ya, Bu. Menurut Virus, dampak buruk dari globalisasi itu untuk suatu negara bisa dari globalisasi ini negara-negara lain itu bisa mempunyai intervensi, Bu, secara tidak langsung terkadang untuk mengarahkan negara ini gitu, Bu. Baik dari Virus? Putus-putus nggak suara? Suara saya putus-putus apa? Gimana? Virusnya kayaknya Bu. Ya, virusnya, Bu. Oh, gitu, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Connect stabil, Bu. Maaf, Bu. Koneksi kurang stabil. Kayaknya harus dimatiin dulu videonya sebentar, Bu. Tadi apa? External intervention. Kemudian ada lagi tadi tambahannya yang tidak terrecord sama saya. Enggak, Bu. Masih ini ya? Masih putus-putus, Bu. Virus nanti di kolom chat ini apa ditambahkan lagi ya? Kerjasama atau apa di berbagai bidang, Bu. Oke, terima kasih Virus. Nanti boleh diulangi lagi ya di kolom chat biar saya bisa menerima apa yang Virus sampaikan. Ada lagi teman-teman, globalisasi kaitannya dengan kedaulatan negara. Qurratul Aini. Globalisasi itu kan hilangnya batas-batas antar suatu negara gitu karena informasi gitu. Jadi itu memungkinkan masuknya ideologi-ideologi baru yang bertentangan dengan ideologi di suatu negara. Itu bisa membuat itu bisa menjadi salah satu tantangan untuk kedaulatan negara, Bu. Menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Qurratul Aini. Ada lagi? Ada? Enggak? Oke. Globalisasi ini kan bisa dimaknai dengan beberapa konsep ya. Ada yang menyebut globalisasi sebagai proses liberalisasi, ada yang menyebut sebagai proses westernisasi, ada yang juga menyebut sebagai modernisasi dan lain-lain. Nah, dalam hal ini diharapkan bahwa isu-isu yang terjadi di satu negara itu tidak hanya menjadi tanggung jawab atau menjadi concern dari negara tersebut. Jadi negara-negara lain juga memiliki concern. Misalnya peristiwa 212 gitu ya. Apa yang terjadi di Indonesia peristiwa 212, apakah hanya akan menjadi konsumsi publik Indonesia? Enggak, jadi sudah menyebar kemana-mana. Kemudian nanti negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, dia juga bisa melakukan lobby, bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mempengaruhi kebijakan negara. Jadi semakin negara semakin kesulitan untuk menjaga status quo dia sebagai otoritas tertinggi, diakibatkan dengan arus perkembangan globalisasi. Belum lagi perkembangan teknologi,
bisa dihack dan segala macam ya, ada cyber security juga, dan itu juga dampaknya buruk terhadap kedaulatan negara. Nah, poin kedua yaitu dengan adanya perkembangan globalisasi tadi juga, maka muncullah aktor-aktor internasional baru. Nah, pasca Perang Dunia Pertama, kira-kira teman-teman tahu nggak organisasi apa yang lahir pasca Perang Dunia I? LBB, Bu. Oke, LBB benar. Silis. Perang Dunia Kedua menghasilkan? PBB. Oke. Nah, organisasi internasional ini dulunya nggak ada. Dulunya hanya ada negara sebagai satu-satunya aktor internasional. Gitu. Jerman versus Inggris, Inggris versus Prancis. Jadi nggak ada tuh namanya PBB, UNESCO, UNICEF, apalagi UNHCR, dan organisasi di bawah-bawah PBB lainnya itu nggak ada. Nggak ada IMF, nggak ada WTO, nggak ada WHO. Gitu. Nah, namun seiring dengan perkembangan international politik, ya muncullah organisasi-organisasi internasional, muncul ASEAN, ya kan. Kemudian ada lagi aktor-aktor non-governmental, aktor-aktor non-pemerintahan, ada NGO-NGO, kayak ada Greenpeace, ada WWF, gitu. Ada Amnesty International. Nah, sehingga semakin banyaknya aktor yang berperan dalam perpolitikan internasional membuat negara sulit gitu untuk mempertahankan posisinya sebagai pemegang kekuatan dan kekuasaan tertinggi. Karena aktor-aktor ini akan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan negara, akan berusaha untuk melakukan intervensi, berusaha untuk membangun opini publik dan segala macam. Nah, ini nanti akan kita highlight lebih lanjut di di materi berikutnya setelah ini. Dan kemudian ada neokolonialisme. Nah, ada yang tahu neokolonialisme ini kira-kira apa? Yap, Siti. Penjelajahan, tapi bukan secara apa Bu, yang tidak bisa dilihat secara nyata gitu Bu. Misalnya kayak penjajahan apa Bu? Penjajahan misalnya di bidang teknologi gitu Bu. Kolonialisme baru gitu. Ya, kalau kolonialisme itu kan penjajahan yang dirasakan secara nyata kan Bu. Kalau neokolonialisme ini nggak bisa kita rasain secara nyata gitu Bu. Tersirat penjelajahannya Bu. Oke, terima kasih Siti. Ada lagi teman-teman? Ada? Neokolonialisme. Kalau dengar kolonialisme biasanya identik dengan penjajahan, pendudukan secara fisik ya. Yang dibilang Siti tadi benar bahwa neokolonialisme adalah bentuk kolonial, bentuk pendudukan, bentuk penjajahan atau dominasi dengan cara baru, di mana dia tidak lagi membutuhkan penjajahan fisik, tidak lagi dia menduduki sebuah wilayah dengan secara militer gitu, dengan terang-terangan, tapi kolonialis dengan cara bisa dalam bentuk ideologi, bisa dalam bentuk informasi, bisa dalam bentuk ekonomi, bisa dalam bentuk culture, dan juga teknologi. Jadi secara tidak langsung kita dijajah, tapi yang dijajah itu tidak sadar bahwa dia sedang dijajah. Kayak gitu. Nah, dengan adanya neokolonialisme ini, negara-negara negara great power, terutama negara-negara liberal ya, yang menggadang-gadang globalisasi inilah yang merupakan aktor yang menyebarkan ideologi baru, memberikan informasi-informasi baru, dan juga melakukan dominasi terhadap perekonomian, dan ini adalah bentuk neokolonialisme, di mana negara itu seolah-olah tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan dari si negara dominan tadi. Kayak gitu. Oke, berikutnya itu adalah informal interaction. Nah, interaksi-interaksi informal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi ya.
IT. Di mana dalam di sosial media atau di media-media platform lain, di mana orang itu bisa berkomunikasi lintas batas tanpa dikontrol atau diketahui oleh negara. Jadi banyak orang yang membangun komunitas-komunitas secara virtual gitu, asosiasi-asosiasi secara virtual. Nah, nanti takutnya itu akan membentuk komunitas-komunitas yang berbahaya terhadap negara, bisa jadi dalam bentuk national crime gitu, atau dia juga bisa membentuk jaringan teroris dan segala macam. Dan itu hubungan komunikasi mereka karena berada di ruang lingkup virtual, jadi informal, tidak formal, gitu, sulit untuk dideteksi oleh negara. Nah, ini adalah 4 hal yang menjadi tantangan terhadap eksistensi kedaulatan dari sebuah negara. Nah, seperti yang Kak sampaikan tadi, bahwa kedaulatan merupakan kunci ya, konsep kunci dari definisi dari negara tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya terkait negara, terkait kedaulatan, dan juga tantangan yang dihadapi negara? Ada? Apa nih? Oh, yang tadi ya, yoga. Oh, virus. Teman-teman ingat ini enggak? Reformasi 98? Udah lahir belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Nah, di reformasi 98 itu, Indonesia akhirnya terpaksa meminjam uang ke, ada yang tahu? IMF, Bu. Kita krisis kan ya, kita krisis ekonomi, kemudian kita minjam uang ke IMF. Syarat minjam duit ke IMF tuh ada yang tahu nggak? Duitnya dipinjemin. Membekukan beberapa bank, Bu. Yoga, silakan. Membekukan beberapa bank yang ada di Indonesia, Bu. Membekukan bank, terus? Selain apa? Nah itu, Bu. Zikri, Bu. Saya tahu itu. Banking. Zikri, makasih Yoga. Ya, Bu. Zikri apa? Wah, Zikri ini ya. Apa tuh yang di belakang tuh? Background-nya? Apa? Ramen. Oh iya, iya. Apa Zikri? IMF, syarat minjam duit ke IMF apa? Syaratnya itu harus Indonesia harus membatalkan atau menghentikan atau membekukan seluruh bentuk kegiatan yang bersifat tidak penting atau menghamburkan uang. Salah satu contohnya itu membekukan proyek pembuatan pesawat lanjutan Bapak B.J. Habibie, Bu. Oh iya ya, pesawat di ini kan ya. Secara politik tahu nggak ada permintaan IMF yang lain? Dia menuntut, makasih. Siapa tadi yang jawab? Aduh, Zikri ya, makasih Zikri. Secara politik dia meminta terjadinya demokratisasi. Makanya keluarlah undang-undang tentang kebebasan pers, kemudian dibolehkannya mendirikan partai politik, gitu. Itu asal-muasalnya dari situ. Demokratisasi, kemudian dia menuntut adanya liberalisasi perdagangan. Makanya ada pasar bebas, itu asal-muasalnya dari dari IMF. Jadi organisasi internasional bukan state ya, non-state actor ini, meskipun dia tidak punya kedaulatan, tapi dia memiliki pengaruh terhadap kebijakan negara. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana sebuah organisasi internasional bisa mempengaruhi kebijakan negara dan mengganggu kedaulatan dari sebuah negara tersebut.
Nah, gitu. Kita akan jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana aktor non-negara dan pengaruhnya terhadap kebijakan nasional maupun kebijakan internasional, politik internasional. Setelah ini, ada yang mau didiskusikan terkait state and sovereignty? Tidak, kalau tidak kita jam ke materi berikutnya. Maaf ya, saya padat-padatin nih. Tidak ada maksud gimana-gimana, tapi kemarin karena kelasnya di cancel ya. Masih ini ya, sorry. Oke, non-state actor. Kelihatan? Aktor non-negara. Tadi udah ya, aktor negara udah, sekarang aktor non-negara. Nah, apa itu aktor non-negara? Tadi saya udah singgung juga ya. Karakteristik utama dari aktor non-negara itu adalah, teman-teman, saya pakai whiteboard aja biar lebih paham. Karakteristik utama dari non-state actor adalah satu, tidak punya kedaulatan. Dia nggak bisa bikin undang-undang, dia nggak punya hak untuk memonopoli penggunaan kekerasan, dia juga itu tidak mesti mendapatkan pengakuan internasional, dia nggak mesti setara di hadapan hukum internasional. Jadi dia tidak memiliki kekuatan tertinggi di teritorial tersebut. Syarat yang kedua non-state actor adalah dia tidak berafiliasi pada negara. Bisa jadi dalam bentuk organisasi, bisa jadi dalam bentuk gerakan, bisa jadi dalam bentuk komunitas, bisa jadi individu, atau institusi lainnya. Nah, yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah dia memiliki power, memiliki kekuasaan, power untuk mempengaruhi kebijakan nasional atau internasional atau politik internasional. Nah, ini 3 feature utama dari non-state actor. Dia tidak punya kedaulatan, tidak berafiliasi pada negara, dia bisa dalam bentuk organisasi, gerakan, komunitas, individu, institusi, dan lainnya. Dan dia, fitur yang ketiga, memiliki power untuk mempengaruhi kebijakan nasional ataupun politik internasional. Oke. Sudah dicatat 3 poin ini? Dah? Saya kembali ke agak ribet ya balik-balik. Oke. Nah, tadi udah saya singgung juga ya, aktor non-negara atau non-state actor merupakan organisasi, lembaga, atau individu yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan negara, namun memiliki pengaruh ekonomi, politik, sosial, dan pada level negara maupun internasional. Sama ya, seperti yang saya jelasin tadi. 3 poin penting itu harus teman-teman ingat. Nah, ada beberapa bentuk aktor-aktor non-state actor. Ada NGO, non-governmental organization, ada business, private sector, MNC, TNC, ada kelompok agama, etnis dan suku, ada organisasi ilmu pengetahuan, akademisi, ada media, dan ada satu lagi yang ketinggalan, teman-teman. Ada 2 lagi yang ketinggalan. Saya tambahin aja, ada international organization. Aduh, nggak muncul. International organization. Nah, dan yang berikutnya itu adalah transnational crime, organisasi kejahatan transnasional lintas batas misalnya. Ada banyak lagi sih,
kira-kira ini. Nah, kita mulai dari NGO terlebih dahulu. Teman-teman, saya hapus dulu. Oke, kita mulai dari non-governmental organization. NGO merupakan organisasi non-pemerintahan yang bersifat independen dengan fokus untuk kepentingan masyarakat sipil dan lingkungan. Ya. Kemudian NGO internasional biasanya memiliki peran lintas negara dan memiliki relawan dalam jumlah besar. Contohnya tadi sudah saya singgung juga ada Greenpeace. Nah, Greenpeace ini adalah non-governmental organization yang bergerak fokusnya adalah isu lingkungan. Kemudian ada Oxfam. Oxfam ini fokusnya apa ya? Saya lupa nih kalau yang Oxfam. WWF ini dia fokus pada perlindungan hewan. Ada Plan, ada Relief International, ada Amnesty International. Jadi ada banyak lagi NGO yang berkembang dari tahun ke tahun tuh makin banyak NGO internasional. Biasanya pendanaan dari NGO ini dia ambil dari donatur, ada relawan yang mengumpulkan dana, jadi dia bersifat private ya, nggak berafiliasi terhadap pemerintahan. Meskipun ini pada praktiknya seharusnya kan nggak dibiayai pemerintah ya. Ada beberapa NGO yang abal-abal gitu. Nah, dia menamakan dirinya non-governmental organization, tapi ujung-ujungnya di belakang dia itu ada sebuah negara yang mendanai kayak gitu. Jadi kadang apa yang mereka suarakan itu bukan kepentingan dari masyarakat sipil, tapi itu kepentingan dari negara yang mereka yang memberikan dana terhadap mereka. Ada tuh beberapa NGO yang abal-abal, tapi jumlah mereka nggak banyak. Oke, kita lanjut. Berikutnya itu ada MNC, Multinational Companies and Transnational Companies, merupakan perusahaan lintas negara yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Nah, ini teman-teman familiar ya dengan brand-brand ini, tentunya ada Unilever, Nestle, Toyota, Samsung, Facebook, Google, dan lain-lain. Nah, kira-kira gimana sih caranya TNC atau MNC ini melakukan berpengaruh terhadap kebijakan nasional maupun kebijakan perpolitikan internasional? Nah, contohnya gini nih, misalnya Unilever. Unilever ini datang ke Indonesia, kira-kira dia lebih pro Indonesia membuka pasar bebas atau dia lebih pro Indonesia untuk menutup pasar? Membuka pasar bebas, Bu. Membuka pasar ya. Siapa yang jawab tadi? Zahara, Bu. Nah, kira-kira misalnya dia kepentingannya adalah menginginkan Indonesia membuka pasar. Bagaimana cara dia mempengaruhi pemerintah? Ada yang tahu? Nih, Unilever nih, dia punya kepentingan agar Indonesia membuka pasar. Nah, gimana caranya agar pemerintah melakukan mewujudkan keinginan dari Unilever? Dengan membuat perjanjian, misalnya kayak akan membuka lapangan pekerjaan gitu, Bu. Membuat perjanjian itu berarti dia melakukan apa tuh? Kesepakatan, Bu, afiliasi. Afiliasi, melakukan lobbying, ya kan? Dia lobby kan ya, lobby pemerintah. Bu, salah, Bu, maaf, Bu. Gak apa-apa, nggak ada yang salah, benar. Dalam ilmu sosial tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, yang ada itu hanya pembenaran. Ya, yang benar itu adalah ketika teman-teman memberikan pembenaran yang lebih meyakinkan. Kalau bilang bumi itu datar juga sah-sah aja dalam ilmu sosial, asal pembenarannya ada gitu. Itu enaknya ilmu sosial ya. Nah, dia lobby pemerintah, dia lobby dan deketin Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dia deketin Menteri Perekonomian gitu, dia ada lobby, kemudian dia kasih kompensasi ya kan ya, kompensasi, kasih inilah nanti kalau misalnya dibuka pasar sebebas-bebasnya, saya mau pajaknya kah mau ditinggikan, silahkan, atau dia menawarkan gitu, sebuah insentif terhadap pemerintahan, akan dikasih insentif. Cara dia melobi, memberikan kompensasi, memberikan insentif, ini aktivitas politik apa enggak?
Iya, Bu. Kenapa? Iya, Bu. Karena ada lobbying tadi, Bu. Karena ada lobbying. Terus? Karena kalau misalnya kebijakan itu bisa ini, Bu, membuat kesepakatan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Mungkin. Terima kasih, Alfi. Siapa tadi yang bantu jawab selain Alfi? Sorry ya, saya kalau nggak resen tuh nggak kelihatan orangnya. Segala macam aktivitas. Oh, Lia. Oke, terima kasih, Aulia. Segala macam aktivitas teman-teman yang berusaha untuk mengubah policy ya, mengubah kebijakan, menghapus, mengganti sama ya, menghapus atau membuat kebijakan itu adalah aktivitas politik. Misal teman-teman pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan menaikkan UKT misalnya gitu ya, uang kuliah mahasiswa dinaikkan misalnya 100%. Teman-teman demo, itu aktivitas politik apa enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa? Kenapa politik? Karena dari situ bisa terjadi perubahan dengan perubahan itu ada kompensasi juga, Bu. Yes, benar. Jadi segala aktivitas, teman-teman ingat ya, segala aktivitas yang berusaha untuk mengubah kebijakan, menghapus kebijakan atau meminta ada kebijakan baru, itu adalah sebuah aktivitas politik. Jadi politik itu nggak semata-mata bicara tentang berada di kursi pemerintahan, nggak semata-mata bicara jabatan politik, tapi aktivitas teman-teman sendiri, mahasiswa atau aktivitas sebagai personal individu juga merupakan sebuah aktivitas politik. Misal nih, teman-teman tuh tidak menyukai kebijakan rektor UNAN, misal kebijakan rektor UNAN yang misalnya ya, menginginkan mahasiswa untuk kuliah offline, misal gitu ya. Nah, teman-teman bikin di Instagram opini gitu, bahwa itu sama saja dengan membahayakan mahasiswa bla 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 bla. Itu juga aktivitas politik. Karena itu berusaha untuk mengubah kebijakan itu. Nah, jadi yang dilakukan oleh Unilever dengan melakukan lobby, memberikan kompensasi atau insentif terhadap pemerintah agar kepentingan dia terlaksana itu adalah kegiatan politik. Begitu juga nanti misalnya kalau ada Nestle, Toyota, Samsung yang berusaha untuk mengubah kebijakan atau menginginkan dibuatnya satu kebijakan baru khusus untuk mengakomodir kepentingan mereka, nah itu juga merupakan kegiatan politik. Oke, kita lanjut. MNC, TNC, kelompok agama. Nah, kelompok agama, etnis, dan suku. Nah, secara umum dapat didefinisikan sebagai organisasi atau kelompok sosial yang berafiliasi pada identitas keagamaan, identitas etnis, dan juga suku. Kira-kira apa contoh kelompok agama yang bisa kita gunakan sebagai contoh ya dalam international politik? Misalnya OKI itu kelompok agama nggak sih? Organisasi. Tahu OKI, teman-teman? Tahu, Bu. Apa? Organisasi Kerjasama Islam. Itu organisasi kelompok agama atau bukan? Iya, Ibu. Iya, ya. Kalau etnis contohnya apa kira-kira? Etnis Rohingya tahu nggak? Tahu, Bu. Tahu ya. Di mana? Dari Myanmar. Ya. Di Myanmar. Nah, Rohingya tuh misalnya ya, kelompok etnis Rohingya dia pergi ke pemerintah Indonesia gitu ya, dia minta bantuan atau minta suaka politik. Nah, itu kan juga merupakan sebuah tindakan politik ya. Dia meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan beberapa pengungsi. Akhirnya dibukalah jalur ke Indonesia dan kemudian diberi bantuan oleh pemerintah Indonesia. Itu juga salah satu
contoh ya bagaimana kelompok etnis, kelompok agama juga mempengaruhi sebuah kebijakan nasional maupun internasional. Nah, ini juga ada organisasi ilmu pengetahuan atau akademisi. Biasanya ini lembaga-lembaga riset gitu ya, yang mereka melakukan riset, melakukan penelitian terkait beberapa isu, kemudian penelitian tersebut diberikan kepada pemerintah. Nah, itu bisa menjadi rekomendasi bagi kebijakan pemerintah atau bisa jadi sebagai masukan gitu, masukan terhadap pemerintah dalam membuat kebijakan. Nah, contohnya itu ada The Center for Strategic and International Studies atau CSIS, itu punya Indonesia. Juga ada Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, itu juga punya Indonesia. Nah, ini ada beberapa list teman-teman. Southeast Asia Best Think Tank. Nah, para pemikir-pemikir, para peneliti-peneliti ini, kalau dalam HI itu ya, mereka disebut sebagai think tank. Pakar-pakar yang digunakan penelitiannya oleh pemerintah sebagai rekomendasi atau referensi ini, mereka disebut dengan think tank gitu. Nah, bisa dilihat ini ada 15 ya, ada 15 lembaga riset. Nah, kalau kita lihat di list ini yang banyak itu memang dari Singapura ya. Ini Singapura lagi. Indonesia hanya 2 kalau nggak salah. Ini 2, ada 5, Singapura ada 5. Kemudian, ada lagi nih, ada 6 ya. Nah, Indonesia 2, Malaysia ada 2 juga, Thailand ada 2, Vietnam 1 ya. Nah, rata-rata memang lebih banyak Singapura. Seharusnya tuh lembaga riset Indonesia jauh lebih banyak juga harusnya ya, mengingat jumlah Indonesia yang populasinya jauh lebih besar, kemudian masalahnya juga lebih kompleks. Seharusnya lembaga risetnya jauh lebih banyak dan lebih berkualitas gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini nih yang teman-teman banget nih, media. Nah, media itu dapat berperan sebagai penggerak dan pembangun opini publik pada sebuah negara atau domestik, dan bahkan dapat membangun opini publik pada banyak negara. Media bahkan mampu mempengaruhi kebijakan sebuah pemerintahan negara dengan semakin mudahnya publik dalam mengakses informasi yang ada, kondisi semakin memperbesar peran negara dalam peran media dalam politik domestik maupun internasional. Ini media-media yang disampaikan ini media yang ini ya, mainstream, ada CNN, ada BBC, ada The Economist, Al Jazeera, The New York Times, dan lain-lain. Tapi ini tidak menutup kemungkinan sosial media ya, teman-teman ya. Media sosial juga kan saat ini sudah sangat masif ya, bagaimana orang lagi sekarang lihat berita tuh nggak lagi dari CNN atau platform-platform yang formal, tapi dia lihat berita dari sosmed, dari Facebook, misalnya gitu, lihat berita dari Telegram atau dari Instagram atau Twitter gitu. Sehingga sosmed juga memainkan peranan penting dalam membangun opini publik. Apalagi viral sekarang nih, kan lagi viral tuh semua pada ngeliatin gitu kan. Kan itu sama dengan membangun opini publik. Mungkin ini sangat kelihatan ketika pemilihan presiden ya. Pemilihan presiden kemarin itu bagaimana di sosmed tuh kan gencar banget tuh orang pada menyampaikan opini-opini terkait pasangan calon yang mereka dukung gitu kan. Nah, di situ tuh saling bertukar pandangan, saling menyebarkan info-info gitu. Ditambah lagi kalau di media sosial itu sulit ya untuk dibendung mana yang benar, mana yang hoax ya kan, karena sumbernya banyak tidak bisa tidak bisa difilter gitu, dari mana aja dapat informasi. Nah, media juga menjadi salah satu alat politik ya, seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata tuh politisi tuh punya media jagoannya sendiri-sendiri gitu. Ada MNC Haritanu gitu kan ya. Ada Metro TV, TV One benar. Trans TV enggak ya kayaknya ya. Kayaknya enggak ya. Belum apa. Ada kalau net dulu ada, udah mulai ke arah pemerintahan dulu ya, tapi sekarang kayaknya udah enggak sih. Ada Kompas, masih banyak lagi media-media yang cenderung ke berafiliasi pada
tokoh politik tertentu. Oke. Nah, pertanyaan diskusi. Menurut teman-teman, apakah peran dari aktor non-negara dapat melebihi aktor negara di era globalisasi ini? Tadi kan kita udah bahas negara tuh pada intinya dia punya highest authority, punya otoritas tertinggi, punya kedaulatan ya yang bersifat absolut gitu. Apakah peran dia yang absolut dan punya kekuatan tertinggi tadi bisa dikalahkan oleh aktor non-negara di era globalisasi ini? Menurut teman-teman gimana? Silakan. Zikri, ya. Menurut saya benar Bu, bahwa peran negara ini dapat melebihi aktor negara di era globalisasi ini. Kita ambil contoh saja baru-baru ini di Afghanistan tuh, itu mereka pemerintahnya langsung jatuh oleh kelompok non negara sendiri yang bernama Taliban Bu. Jadi memang itu baru contoh yang mungkin bisa dikatakan masih yang di tingkat bawah lah, atau yang masih kecil lah gitu, dari yang aktor non negara yang lebih besar dari itu. Dan mungkin kayak Greenpeace itu juga mungkin berpengaruh sekali dengan sekarang ini kan Greenpeace lagi gencar-gencarnya itu protes ke negara pemerintah gitu kan. Mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih Bu. Terima kasih Zikri. Nah, Zikri kasih contoh itu Afghanistan ya, di mana ada aktor yang mampu mengalahkan kekuatan negara. Dia bisa mengokupasi negara Afghanistan ya, kelompok Taliban, dan mereka juga memiliki monopoli terhadap penggunaan kekerasan ya kan. Mereka punya akses terhadap senjata, mereka punya kemampuan militer gitu kan. Oke, ada lagi yang punya pandangan terkait pertanyaan ini? Silakan. Izin berbicara Bu. Kalau menurut virus sendiri, ini tergantung dari negaranya itu Bu. Apakah negaranya itu bisa mempunyai kekuatan untuk menahan peran dari aktor tersebut, Bu. Tapi kalau misalnya negaranya itu lemah, maka akan mudah bagi aktor non-negara untuk mempunyai intervensi terhadap negara tersebut, gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Edos. Make sense, ya benar. It depends on the power of the state. Gimana kekuasaan negara? Ketika negara yang kita maksud adalah negara lemah gitu ya, atau failed state. Nah, Afghanistan itu kan dikategorikan sebagai negara gagal ya. Failed state. Nah, ketika negara yang kita maksud negara gagal, yaitu rentan terhadap dominasi dari aktor non-negara. Tapi kalau aktor negara-negara yang kekuatannya tinggi ya, lebih powerful, dia relatif lebih mampu bertahan. Oke, ada lagi yang punya pandangan? Enggak? Ada lagi enggak? Contoh negara yang bebas dari intervensi aktor non-state apa yang masih kuat? Korea Utara. Cina gimana, Bu? Apa? Korea Utara. Korea Utara. Terus? Ada lagi? Syria? Tadi ada yang ngomong Syria ya? Ya, Rafa ya? Cina, Bu. Kalau Rusia, Bu. Cina mungkin bisa. Iya, Cina ya. Cina belum sih, dia kan medianya dikekang sama dia tuh. Google-nya browsing mereka beda ya, alat browsingnya kan. Habis itu sosmednya juga punya sosmed. Pemerintah menghandle apa aja pembicaraan di media sosial mereka. Bisa jadi, bisa, Cina bisa. Oke, teman-teman. Tadi saya ada kelupaan gitu ya. Di bagian negara tadi tuh
ada satu penjelasan yang saya lupa. Oh, yang untuk aktor non negara ini teman-teman ada yang mau bertanya? Aura, ya silakan. Oh, baik Bu, izin bertanya Bu, kan kata Ibu tadi seputar aktor non negara kan ada MNC Bu. MNC ini kan termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, Nestle, Toyota, dan lain-lain. Oh, ini mungkin menyangkut ke materi sebelumnya ya Bu ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini tuh termasuk ke dalam tindakan neokolonialisme tadi nggak sih Bu? Soalnya kan perusahaan itu tuh kan menggusur brand-brand lokal Bu, terus membuat brand lokal tuh semakin turun pamornya, terus menjajah kita di bidang ekonomi nggak sih Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Aura. Iya benar. Brand-brand besar tadi kayak Unilever, apa tadi Samsung, Toyota dan lain-lain itu ya tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tujuannya emang dagang ya, akses pasar gitu. Tapi pada akhirnya adalah memang mereka menguasai pasar Indonesia, menjadi apa ya, menjadikan kita konsumen belaka gitu ya. Sedangkan di negara mereka sendiri itu apa konsumsi produk mereka itu tidak sebanyak di Indonesia. Di Jepang sendiri, Jepang itu lebih banyak mana sepeda dibanding motor? Sepeda Bu. Sepeda Bu. Rame di Indonesia yang satu rumah tuh ada 2 motor kira ya. Kayaknya rata-rata Indonesia tuh minimal satu rumah 1 motor tuh pasti ada ya. Sedangkan di Jepang tuh kalau teman-teman masih hobi nonton ini ya, nonton film-film Jepang gitu. Mereka kemana-mana naik transportasi umum kan ya, naik kereta gitu. Iya Bu. Habis itu dia jalan kaki, kalau nggak jalan kaki, kalau nggak naik sepeda gitu kan. Jadi memang kasihan ya, kita hanya memperkaya orang gitu. Gimana lagi nasib ini negara konsumen. Oke, ada lagi? Aura kira-kira udah? Udah Bu, makasih banyak Bu. Nah, kita tadi tuh ada fungsi negara. Saya skip ya, karena kayaknya di PPT nggak saya cantumkan. Nah, fungsi negara itu, teman-teman, dari perspektif HI itu ada beberapa perspektif yang menjelaskan, ada liberal, kemudian ada sosial demokratik, kemudian ada dari feminis, ada dari Marxism, kemudian ada dari neoliberal. Nah, dalam liberalisme, negara itu fungsinya adalah sebagai wasit, referee, sebagai wasit yang netral, referee. Nah, dia netral gitu, dia netral posisinya, dia menjamin, kalau liberal tuh menjamin kebebasan, freedom, menjamin kebebasan masyarakatnya. Nah, di sini tuh negara seharusnya tidak banyak intervensi, tidak terlalu banyak intervensi terhadap masyarakat, yang dijaga itu hanyalah kebebasan, kemudian penegakan human right, penegakan hak asasi manusia. Sedangkan di sosial demokratik, negara itu dia harus memberi basic need, kebutuhan-kebutuhan utama dari si masyarakatnya, yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar, public goods, barang-barang publik. Barang-barang publik itu apa aja? Kesehatan, kemudian pendidikan, education, kemudian security, keamanan, kemudian transportasi, apalagi public good ya, pelayanan publik, komunikasi, teknologi komunikasi, dan lain-lain. Nah, ini disediakan oleh negara, dan negara dibenarkan untuk mengintervensi. Kalau dalam sosial demokrasi ini, negara dibenarkan untuk mengintervensi masyarakatnya ketika dibutuhkan. Nah, dalam feminisme, karena feminisme ini dia
mengkritik ya dominasi lelaki. Jadi dia bilang state itu, negara itu hanyalah alat dominasi dari kaum maskulin. Gitu. Jadi kaum maskulin ini, kaum lelaki itu yang mendominasi negara. Azan ya. Kita dengar azan bentar ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan ke pembahasan 2 ini. Tadi feminisme sudah, Marxism. Nah, dalam perspektif Marxisme, dia menilai negara itu hanyalah sama ya, sama feminisme. Dia kritik negara itu hanya merupakan alat untuk mewujudkan kepentingan dari kelompok bourgeois. Teman-teman tahu bourgeois dan proletar? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Dengar. Apa? Bourgeois kaum pemilik modal, Bu. Pemilik modal dia. Iya, benar. Oh. Jadi dalam Marxism itu masyarakat itu terbagi dalam 2 kelas sosial ya, kelas bourgeois dan kelas proletar, di mana kelas bourgeois adalah para pemilik modal yang hidupnya berkecukupan, kaya gitu, sedangkan kelas proletar itu adalah kelas-kelas buruh gitu, kelas-kelas pekerja yang mereka bekerja keras
untuk menghasilkan produk. Nah, tapi produk yang dihasilkan itu justru hanya memperkaya si bourgeois tadi. Nah, negara menurut Marxism dia itu hanya alat untuk memenuhi kepentingan bourgeois. Rata-rata kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu menguntungkan si bourgeois kayak gitu. Nah, dalam neoliberalism ini dia tidak mendukung intervensi negara. Nah, dia itu menginginkan kebebasan pasar, kebebasan perekonomian, kebebasan. Jadi negara itu fungsinya hanya penjamin kebebasan pasar dan memberikan pelayanan keamanan, gitu, baik menurut neolib. Nah, karena mereka tidak menginginkan adanya intervensi dari negara, menurut mereka karena intervensi dari negara justru berdampak negatif terhadap perekonomian. Gitu. Nah, ini adalah beberapa perspektif HI ya, perspektif hubungan internasional yang mencoba menjelaskan fungsi dari negara. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, ada 5. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait ini, teman-teman? Ada yang bingung? Tidak? Gimana? Yakin? Silakan bertanya sih, nggak masalah kalau ada yang nanya. Di kelas terserah mau berpendapat, mau bertanya, mau beri tanggapan. Ada? Kalau tidak, teman-teman saya tugaskan. Mungkin udah pada lihat juga ya, mahasiswa yang di kelas politik, kalau ada yang punya teman di kelas IPOL, tugasnya adalah membuat infografis ya. Membuat infografis, terserah mau bikin di Canva boleh, di Corel boleh, nggak tahu media desain lainnya, membuat infografis yang berisikan satu contoh non-state actor ya, non-state actor boleh mau NGO boleh, mau international governmental organization boleh, UN, UNESCO, UNICEF, mau UNHCR boleh, terserah, mau komunitas agama boleh. Nah, contoh satu non-state actor, kemudian berikan jadi bikinnya itu yang isinya adalah profil dari si aktor tersebut. Misalnya tadi Greenpeace. Nah, Greenpeace adalah sebuah NGO yang bergerak di bidang lingkungan, misalnya gitu ya, telah berdiri sejak tahun bla bla bla. Itu kasih profil sedikit, kemudian setelah profil ada diberi penjelasan terkait satu contoh kasus di mana mereka mempengaruhi kebijakan negara atau mempengaruhi kebijakan negara atau kebijakan politik internasional. Nah, infografis ini teman-teman upload di feed masing-masing di Instagram. Ya, punya Instagram semuanya kan? Punya, kalau nggak punya silakan bikin ya. Nggak mungkin lah nggak punya. Bikin upload di feed-nya, kemudian tag saya. Ya. Instagram saya ini Instagram saya. Tolong nanti di tag biar saya tahu, bisa saya notice teman-teman sudah upload atau belum. Terserah mau fokus di media boleh, karena teman-teman kajiannya lebih ke media ya. Mau bahas Al Jazeera, misal Al Jazeera atau CNN atau BBC boleh. Saya bebaskan, fokusnya mau ke NGO boleh, mau ke IGO juga boleh. Ada pertanyaan terkait tugas atau terkait materi hari ini? Ya, saya kira. Mau tanya itu, Bu, deadline tugasnya kapan ya, Bu? Nah, itu deh. Sekarang tanggal berapa? 8.
Senin bisa Senin? Senin itu tanggal berapa ya? 11. Iya, 11. Senin 11 Oktober 23.00 ya. Silakan kalau seandainya infografis itu tidak cukup ya untuk menjelaskan kasus yang ingin teman-teman sampaikan, bisa pakai captionnya. Di caption juga bisa dijelaskan ya. Mau kasih tambahan informasi juga boleh. Gitu ya. Oke, Bu. Yap. Ibu sekalian mau nanya. Absen kayak gimana, Bu? Absen teman-teman nggak usah isi karena data dari Zoom udah ada sih siapa yang masuk siapa yang enggak gitu, jadi nggak masalah, nggak usah isi ya. Jadi di island itu nggak digunain ya, Bu? Soalnya semalam sama Pak Asrinaldi disuruh ngingatin Ibu supaya islandnya tetap dijalankan katanya. Oh gitu, oke. Paling di island saya upload materi sama ini aja deh, tugas paling. Oke, makasih Bu. Oh, yoga malam ini satu tempat. Zikri dulu kali ya, Zikri silakan Zikri. Bu, saya ingin bertanya, yang mengenai contoh kasus itu bisa berupa bentuk kerjasama atau yang lainnya, atau atau harus ada permasalahan yang kayak seperti melawan bagaimana? Nggak mesti permasalahan sih, maksudnya gini, minimal memperlihatkan dia berusaha untuk mempengaruhi kebijakan negara gitu. Ya bisa jadi dia dengan mengadakan pertemuan misalnya gitu, atau bentuk kerjasama. Pokoknya intinya memperlihatkan bahwa ternyata dalam politik internasional itu bukan hanya negara yang bisa memainkan peranannya, tapi bisa ada juga non-state actor yang juga punya peranan penting gitu. Gitu sih Zikri, poinnya di situ. Nggak mesti nggak mesti terlihat bahwa dia berpengaruh secara signifikan, enggak. Baik, Bu. Oke, Yoga Adam. Ini gimana serumah nih, kakak adek? Izin berdua Zoom-nya sama Yoga, Bu. Soalnya device saya rusak, Bu. Kenapa bisa deketan? Rumah kami dekatan, Bu. Jadi waktu device dia rusak, dia langsung nyamperin saya, Bu. Lucu. Oke, ya yang nanya siapa nih dua-duanya? Enggak, Bu. Cuman mau ngasih tahu aja, Bu. Siapa tahu nanti ada miskom Adamnya. Iya, Bu. Oh iya ya, buat di ini ya. Oke. Tapi namanya udah kayak gini kan dari tadi ya? Ya, Bu. Ya itu saya pesankan teman-teman jangan pakai nama-nama alay ya di ininya, di nama Zoom-nya, takutnya nanti saya tidak notice ini siapa gitu kan, misalnya siapa kan yang aneh-aneh nih, biasa yang cowok-cowok bikin nama-nama grup apa gitu, bikin nama aslinya aja ya. Kalau nama Instagram boleh aneh-aneh. Oke, di tugas itu jangan lupa bikin BP ya, BP-nya ya, biar enggak. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak? Kalau enggak, sampai ketemu Jumat depan, materinya tentang kebijakan luar negeri ya, kalau nggak salah, foreign policy. Nah, habis itu kita UTS ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat ilmunya dan dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugas, teman-teman. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat asar ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Assalamualaikum.
Salam. Waalaikumsalam.